Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali kita bertemu dalam renungan pagi hari ini. Saya ingin membawakan satu judul, yaitu Yes, I Do. Yes, I Do. Saya mau mengawali dengan satu kisah. Ini kisah kesaksian dari seorang misionaris yang ada di Tiongkok. Namanya itu Gladys Aylward, ya, Gladys Aylward. Dia ini seorang wanita yang dulunya adalah pelayan rumah tangga di Inggris di awal abad ke-20. Dia tuh namanya pelayan ya, dia tuh nggak punya pendidikan yang tinggi, orangnya biasa aja. Ya kalau istilah kata nggak banyak memenuhi syarat lah, karena harusnya dia itu masuk ke dalam satu kayak departemen misi ya. Nah dia itu nggak masuk lah kategori itu. Tapi satu kali dia mendapatkan satu panggilan yang nyata, di mana Tuhan memanggil dia untuk melayani menjadi seorang misionaris di Tiongkok. Akhirnya dengan satu hati yang penuh dengan kerinduan untuk bisa menyenangkan hati Tuhan dan bisa memenangkan jiwa di sana yang sudah Tuhan taruh dalam hatinya, akhirnya Gladys ini mentaati apa yang Tuhan minta dan dia mulai nabung. Jadi karena dia pelayan, dia mulai nabung sampai akhirnya dia bisa beli tiket untuk dia pergi ke Tiongkok, ya. Dan akhirnya dia melayani di sana dan melakukan apa yang Tuhan suruh. Dan hasilnya, Bapak Ibu Saudara, padahal nggak mudah saat itu buat seorang Gladys ini, apalagi dia seorang wanita, di mana kondisinya saat itu dia harus melintasi Rusia, di mana saat itu kondisi itu lagi dalam kondisi perang gitu. Dan sebagai seorang wanita pasti ada satu ketakutan. Tapi dia percaya bahwa karena ini adalah Tuhan yang suruh, maka dia akan lakukan apa yang Tuhan minta. Dan akhirnya dia sampailah di Tiongkok dan dia melayani di sana. Dan Tuhan menyertai kehidupannya. Hasil dari ketaatannya, hasil dari penundukan diri yang dia lakukan sama kehendak Tuhan, maka dia bukan cuma jadi seorang misionaris Bapak Ibu Saudara, tapi juga dia berhasil merawat anak-anak yatim dan menyelamatkan lebih dari 100 anak dari perang tersebut, dan bisa membawa anak-anak itu untuk menyeberangi pegunungan dalam kondisi yang sulit, tapi dia berhasil menyelamatkan mereka, membawa anak-anak ini untuk mengenal siapa Tuhan. Itu adalah hasil daripada ketaatan dan penundukan dirinya terhadap Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam firman Tuhan juga ada satu orang wanita yang melakukan kehendak Allah, di mana dia berani bilang bahwa yes, I do Tuhan. Yes, I do. Wanita ini bernama Maria. Di dalam Lukas yang pertama, ayatnya yang ke-38, kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kita semua tahu kisah ini, bagaimana Allah Bapa memilih Maria untuk menjadi ibu dari Tuhan Yesus, meminjam rahimnya. Kalau untuk secara logika ya Bapak Ibu Saudara, seharusnya itu bukan hal yang mudah bagi seorang Maria, di mana dia saat itu belum bersuami. Tapi hebatnya, dia adalah orang yang penuh dengan roh Allah hidupnya, di mana dia mau menundukkan dirinya dan dia bisa bilang, yes, I do. Setiap orang percaya, Bapak Ibu Saudara, dipanggil untuk hidup dalam penundukan diri yang sejati kepada kehendak Allah, seperti teladan yang Maria lakukan. Dia bilang apa? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Bagaimana sih kita bisa memiliki penundukan diri yang sejati seperti yang dilakukan sama Maria? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, di dalam Lukas pertama ayatnya yang ke-38a. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Yang pertama, penundukan diri dimulai dari kesadaran akan identitas kita. Maria sadar bahwa dia ini adalah hamba, bukan bos.
Itu yang membuat dia bisa bilang, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Bukan hal yang mudah buat dia, tapi dia sadar dulu. Kita juga Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa memiliki penundukan diri yang sejati seperti Maria? Kita sadar dulu nih, bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya itu hamba, bukannya bos. Kita ini adalah orang, kalau atasan kita udah kasih perintah, atasan kita udah suruh kita, sudah seharusnya dan sepantasnya kita bilang, oke Pak Bos, yes, aku mau. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk kita bisa memiliki penundukan diri yang sejati, kita sadar dulu. Tapi banyak orang memang banyak orang yang sulit untuk bisa menundukkan dirinya. Kenapa? Untuk mengikuti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan. Karena dia ngerasa bahwa yang bos adalah dia, maka dia yang nyuruh-nyuruh Tuhan. Tuhan, saya mau begini. Tuhan, saya mau begitu. Tapi kalau kita sadar saya adalah hamba, maka terjadi sebaliknya. Saat kita berdoa, kita akan bilang, ya Tuhan, saya punya keinginan seperti ini, tapi jadilah seperti kehendak Tuhan dalam kehidupan saya. Itu saat kita sadar bahwa diri kita adalah hamba. Dan kita sadar bahwa waktu kita menundukkan diri, maka kita mengakui bahwa Dia, Allah Bapa itu adalah penguasa penuh atas hidup kita. Saat kita sadar akan hal itu, Dia penguasa penuh atas hidup kita, maka kita akan menundukkan diri kita. Yang kedua, dalam Lukas 1 ayat yang ke-38b, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Penundukan diri melibatkan penerimaan tanpa syarat. Maria tuh gak tahu sepenuhnya apa yang akan terjadi kemudian, tapi dia cuman kayak orang ini, iya Tuhan, pokoknya saya terima, saya mau gitu. Terserah deh Tuhan mau ngapain atas hidup saya. Walaupun dia nggak tahu masa depan dia akan seperti apa Bapak Ibu Saudara, tetapi dia memutuskan untuk dia mau melangkah, dia mau belajar mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Itu adalah hal yang sesuatu hal yang membuat dia tuh menerima tanpa ada embel-embelnya. Dia berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Ya udah, dia percaya, dia beriman bahwa Tuhan gak mungkin membiarkan dia berjalan sendirian. Itu yang kedua, penundukan diri melibatkan penerimaan tanpa syarat. Yang ketiga, penundukan diri menghasilkan dampak yang kekal. Hasil dari penundukan diri dari Maria, Bapak Ibu Saudara, maka dia berhasil menjadi salah satu wanita yang namanya tertera di dalam kitab Alkitab, di mana dia menjadi wanita yang merupakan orang yang memberikan keturunan ilahi, di mana ada kehidupan kekal yang dia dapatkan, ada hal yang baik yang membuat hidupnya menjadi orang yang yang menjadi teladan, menjadi berkat buat banyak orang. Dan itu nggak gampang Bapak Ibu Saudara. Kalau kita menundukkan diri, maka kita akan mendapatkan dampak dari apa yang kita lakukan. Kenapa? Kita akan memberikan teladan bagi generasi kita akan mengalami berkat Tuhan, hasil dari penundukan diri yang kita lakukan. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan saya? Pilihan apa yang akan Bapak Ibu Saudara dan saya buat hari ini? Apakah kita mau menundukkan diri di hadapan Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau belajar seperti Maria. Walaupun kami tahu hal ini gak mudah, tapi kami mau bilang Tuhan, yes, I do. Untuk apa yang Tuhan inginkan. Kami tahu ini bukan hal yang mudah, tapi Bapa, kami mau Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami dan berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Pimpin kami dan mampukan kami, karena kami percaya bersama dengan Engkau kami bisa melakukan penundukan diri dan memberikan dampak bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, Kau yang memimpin kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ingat, setiap orang percaya dipanggil untuk hidup dalam penundukan diri yang sejati kepada Allah, seperti teladan Maria. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.